Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, today, now, Puranussati, number 3, the quality. Okay, okay, okay. So number 2 quality is Arahant Sama Sambuddha Vijja Charana Sampanno. No? Vijja Charana Sampanno. Vijja and Charana. No? He is a perfect in knowledge and morality, good conduct. No? Ya, jadi hari ini saya ingin menjelaskan kualitas nomor 3 ya dari perenungan Buddha Nusati ya. Kemarin kita sudah bahas Arahang dan Sama Sambuddho. Yang ketiga adalah Wija Carana Sampanno ya. Wija Carana Sampanno artinya adalah seorang yang sempurna dalam pengetahuan dan juga dalam perilakunya. So Vijja is like the eye. No? Charana is like the leg. No? So we need that to attain Nibbana, Vijja and Charana both. So if we have the Vijja seek, at that time easily can see any the visible object or novel truth. When we have the Charana leg, we can go the near the teacher. So when the reach to the near the teacher, at the time teacher will teach at the time we can realize easily at the time because the Vijja seek. So Vijja and Sarana are eye and leg. No? But Buddha is the best person who possesses the Vijja and Charana. No? Jadi ada perumpamaan ya. Jadi wija ataupun pengetahuan itu diumpamakan layaknya seperti mata. Sementara carana atau perilaku itu diumpamakan layaknya seperti kaki ya. Jadi kita butuh mata dan kaki yang baik, yang bagus, yang berfungsi baik untuk bisa pergi mencapai tujuan kita ya. Jadi ketika kita punya mata yang baik ataupun punya benih wija yang baik, punya pengetahuan yang baik, maka itu layaknya seperti kita akan mampu untuk bisa melihat dengan baik, bisa menembus empat kebenaran mulia dengan baik, ya, bisa melihat kebenaran dengan mudah. Kalau kita punya benih carana yang baik, itu layaknya seperti kita punya kaki yang baik. Jadi dimanapun kita berada, kita akan bisa untuk pergi dan bertemu dengan guru yang sesuai ya. Dengan bertemu guru yang sesuai ini, dia akan bisa mendengarkan ajaran dari guru yang sesuai ini. Sehingga jika dia juga memiliki mata yang baik ataupun benih wija pengetahuan yang baik, maka dia akan bisa untuk menembus ajaran yang diajarkan oleh guru ini. Maka dari itu dua hal ini sangat penting ya, wija dan carana, pengetahuan dan perilaku. Sementara seorang sama Sambuddha, beliau adalah orang yang sempurna dalam kedua hal ini, dalam perilaku dan dalam pengetahuan. Makanya dia disebut sebagai wija carana sampano. So Vijja is the opposite of the Avijja. No? Avijja is a moha, no? Ignorance, delusion. But Vijja is a wisdom. No? Jadi wija ataupun pengetahuan ini adalah lawan kata dari awija ya. Seperti kita tahu awija adalah ketidaktahuan ataupun kebodohan batin, ya batin yang tidak mengerti. Jadi wija dan awija adalah dua kata yang saling berlawanan. So Buddha's wisdom is no? Buddha wisdom, Rata Mega wisdom is together with the Samanyutta Jnana. No, therefore, Buddha is the best, no, Vijja Sampanno. And also Buddha also contemplate many the dana, sila, samatha practice. No? Therefore, Buddha also the best Charana Sampanno. Therefore, Vijja Charana Sampanno. No? Ya, jadi seperti kita tahu ya bahwa kesadaran jalan kesucian arahat yang dicapai oleh seorang sama Sambuddha itu berasosiasi dengan Sabanyuta Nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya ya. Maka dari itu Buddha adalah tidak tertandingi di dalam kualitas wija ataupun pengetahuannya.
Lalu seperti kita tahu juga Buddha sebelum mencapai kebudaan telah mengumpulkan berbagai jenis kebajikan ya dan kesempurnaan, entah itu dalam bentuk dana, sila maupun meditasi samatha bhavana ya. Maka dari itu kualitas kebajikan yang telah dikumpulkan oleh Buddha, kualitas perilakunya itu juga tidak tertandingi. Maka itu adalah kualitas carana yang dimiliki oleh seorang sama Sambuddha. Jadi karena kualitas dari wija dan carana dari seorang sama Sambuddha ini tidak tertandingi, makanya beliau dikatakan adalah seseorang yang sempurna dalam pengetahuan dan perilakunya, Wijacarana Sampano. Today I also explain one the Jataka story, no, to obvious Buddha the Charana and Vijja. Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang benih wija dan benih carana, saya Dao akan menjelaskan tentang suatu cerita Jataka. So this Jataka is a Bodhitatta Jataka. No, Bodhitatta is our Bodhisatta the Naga. No, at the time our Bodhisatta is a Naga king, no, dragon. No, so this Jataka, no, Bodhitatta. No. Jadi kisah Jataka yang saya Dao ingin jelaskan pada hari ini adalah Buridata Jataka ya. Ini adalah cerita Jataka suatu kelahiran di mana pada saat itu Bodhisatta kita terlahir sebagai seorang raja dari para naga. Actually, Bodhisatta need data only. But at the time, Bodhisatta Naga can have very big wisdom, very true wisdom, very sharp wisdom. Therefore, King Saka gave this title Buddhist data. Buddhi meaning is a great wisdom. Now, this data possess the great wisdom. Therefore, Bodhisatta became the Buddhi data. Jadi sebenarnya pada kehidupan itu, bodhisatta kita itu namanya hanya data saja ya, hanya data. Tetapi dikarenakan pada saat itu bodhisatta itu dikenal memiliki kebijaksanaan yang luas, makanya orang-orang memanggilnya sebagai Buri Data. Buri ini artinya adalah bijaksana ya, data ini luas. Jadi Buri Data adalah kebijaksanaan yang luas. Our Gautama Buddha one day, no, staying in the Jetavana monastery in the Savatthi. That day, many Upasaka, Upasika also, no, go to the monastery and they take the Uposatha Sila. No. Jadi pada saat Buddha menjelaskan tentang Jataka ini, pada saat itu Buddha sedang berdiam di wihara Jetawana ya. Dan pada saat itu banyak upasaka dan upasika yang datang untuk menemui Buddha untuk mengambil uposatha sila. So that day is the Uposatha day. Therefore, many Upasaka, Upasika, no, they take the Uposatha Sila. At the time, Buddha asking, "Oh, Upasike, no, Upasika, no, you already take Uposatha Sila or not?" Yeah, we are already take the Uposatha Sila. They reply. Jadi pada saat itu ketika para upasaka dan upasika ini datang ya ke wihara, Buddha pun melihat mereka dan Buddha bertanya kepada mereka, "Oh, para upasaka upasika, apakah Anda sudah mengambil uposatha sila?" Lalu mereka pun menjawab, "Ya, Buddha, kami sudah mengambil uposatha sila." So today also all yogi are, no, mostly taking the Uposatha Sila, right? So say like that. So one man, how many Uposatha day? 4 day, no? Every Uposatha day, no? Mostly they take the Uposatha Sila. At that time, usually the Tirumarajika Deva, no? Tirumarajika Deva come to our human world and they record who are practicing the Dana Sila Bhavana. They record at that time. No? So 8 Uposatha is a two kind. One is a 8 day. No? 8 day. No? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. No? This is a Uposatha 8 Uposatha, 8 day Uposatha. Another is a no 40 and 50 no Uposatha. No? Fumu and Mumu. No? Fumu, Mumu and 2, 8. At the time 4 Uposatha, right? One man, how many Uposatha? 4 Uposatha. So, new moon and full moon, the king
Tirumarajiga king, they said they can't do human war, no. So 8 Uposatha, their assistant can our human war, they are record who are doing their marriage. Maybe coming Uposatha day, they come and they will record, this yogi practicing meditation in Tamasari. No, this no people they are service and we are Vicha in Tamasari, they record like that. No, in the Uposatha day. Therefore, they more emphasize to do kusala in Uposatha day. Ya, jadi seperti kita tahu ya, di dalam 1 bulan ada berapa uposatha? Ya, saya tanya ya. Jadi jawabannya ada 4 ya, yaitu uposatha pada hari ke-8 dan uposatha pada hari ke-14 dan 15. Jadi ada 2 uposatha hari ke-8 ya di setiap bulan, dan uposatha hari ke-14, hari ke-15 ada masing-masing 1 ya. Jadi totalnya ada 4 uposatha dalam 1 bulan ya. Uposatha bulan setengah dan uposatha bulan penuh ataupun bulan gelap. Total ada 4 uposatha dalam 1 bulan. Ya, jadi dikatakan di dalam sutta bahwa ketika uposatha bulan setengah itu ada anak ataupun asisten ya dari para 4 raja dewa di 4 penjuru itu mereka akan datang pada uposatha bulan setengah ini ya, datang ke dunia ini untuk melihat dan mencatat siapa saja yang sedang melakukan banyak kebajikan ya, siapa yang sedang melakukan dana, melakukan sila ataupun mengembangkan meditasi. Sementara kalau di uposatha bulan penuh ataupun bulan gelap itu 4 raja dewanya sendiri yang akan datang ke dunia ini untuk melihat dan memperhatikan siapa yang melaksanakan sila, melaksanakan dana, dan ataupun sedang melaksanakan samadhi ya. Jadi misalkan nanti beberapa hari lagi uposatha bulan setengah, dan nanti ada asisten dari 4 raja dewa ini yang datang untuk melihat, misalkan, oh yogi ini sedang melatih sila di Taman Sari, oh yogi ini melakukan wewaca di Taman Sari ya. Jadi kita juga kan ini para yogi setiap hari ambil 8 sila kan di Taman Sari selama retret ini. Ya, jadi maka dari itu kadang ada kebiasaan untuk menekankan mengambil sila pada hari-hari uposatha ini. Oh, Upasaka, no, you are no practicing the Uposatha Sila. No, this is no wonderful thing. No, not amazing. Because now our dispensation, you can get the no mind, no order. Therefore, you can easily no observe the Uposatha Sila. But in ancient time, no, outside the Buddha Sasana also, some the good person, they already observe the Uposatha Sila. So Buddha said like that. No. Jadi pada saat itu ketika Buddha bertanya kepada para upasaka upasika ini ya, lalu mereka bilang, oh ya kami mengambil 8 sila ya. Lalu Buddha pun menjelaskan bahwa, oh para upasaka upasika sebenarnya kalaupun sekarang Anda mengambil 8 sila, itu sebenarnya bukanlah hal yang luar biasa ya. Kenapa seperti itu? Karena sekarang Anda mengambil uposatha sila, menjalankan uposatha sila, itu jauh lebih mudah ya, dikarenakan sekarang itu Anda berada di dalam ajaran Buddha ya, terdapat ajaran Buddha di dunia ini. Tetapi di zaman yang lampau, ketika bahkan tidak ada ajaran Buddha muncul di dunia, ada banyak orang yang juga mengambil dan menjalankan 8 sila ini dengan baik. At that time, many no bhikkhu and many upasaka, they want to know who is the Oza, the Upasara Sila outside the Buddha dispensation. So at that time, they request to explain this story. Jadi setelah mendengar jawaban tersebut dari Buddha ya, mereka pun para upasaka upasika ini menjadi ingin tahu ya, siapa yang di luar ajaran Buddha tetapi tetap menjalankan 8 uposatha sila ini. Mereka jadi ingin tahu dan mereka pun meminta kepada Buddha untuk menjelaskan lebih lanjut. Therefore, Buddha recollects his past story. At the time, he observed the Uposatha Sila outside the Buddha Sasana.
No? Jadi pada saat itu Buddha pun mengingat kehidupan lampaunya ya, ketika pada saat itu beliau hidup di zaman di mana tidak ada Buddha, tetapi pada saat itu beliau tetap menjalankan uposatha sila ini. Mm. So this story is start in the Varanasi. At that time, the king is a Brahmadatta. No, the Brahmadatta is a no one son, very handsome. No, the son is also called Brahmadatta. Father also Brahmadatta. The son also Brahmadatta. No. Jadi pada saat itu ceritanya adalah ketika ketika Bodhisatta itu tinggal di sebuah kota yang bernama Varanasi ya. Ini latar belakang ceritanya di kota Varanasi ya di zaman dahulu. Pada saat itu raja dari Varanasi adalah Raja Brahmadatta ya. Nah, pada saat itu Raja Brahmadatta ini memiliki seorang anak yang sangat tampan rupawan yang bernama Brahmadatta juga ya. Jadi bapaknya bernama Brahmadatta, anaknya juga bernama Brahmadatta. The son is a very handsome. So many people are loved to the prince. No. At the time, the father little bit worried. No. The whole country people are loved to my son. So maybe they not obey their mind, no instruction. Therefore, no, he told to the son, "Oh, my son, no, you should not stay there in the palace. You should go to the forest and stay there. After my pass away, you come and you rule this country. You made the as kingship like that." So the father sent to the son to the forest. Ya, jadi dikarenakan anaknya ini sangat tampan rupawan ya. Jadi banyak penduduk negara tersebut, penduduk kota Varanasi tersebut sangat mencintai si pangeran ini ya, pangeran kerajaan ini. Jadi dikarenakan banyak yang mencintai pangeran ini, raja ataupun ayah dari pangeran ini menjadi khawatir ya. Si raja ini khawatir bahwa oh anak saya ini banyak yang suka, banyak yang mencintainya. Saya khawatir nanti kalau mereka lebih lebih sayang sama anak saya ini gitu ya, dan mereka tidak akan mendengarkan perintah saya sebagai raja. Jadi pada saat itu Raja Brahmadatta pun menyuruh anaknya ini, Pangeran Brahmadatta ini untuk pergi ke hutan ya. Dia bilang kepada anaknya, "Oh anakku, kamu pergilah ke hutan ya. Nanti setelah saya meninggal, barulah Anda kembali lagi ke kota ini untuk menjadi raja dari kota ini." So therefore, the prince Brahmadatta no go to the forest and stay there near the Yamuna River and near the sea. No, one side is a sea, another side is a Yamuna River, another side is a forest like that. So this place, no, he stay, no, at the time he think I should stay like the ascetic. So therefore he wearing the ascetic robe and he built a small the kuti near the Yamuna River. And daytime he's touching the fruits, no, mango fruits, no, apple fruits, etc. like that. No, he's touching the fruits and he eat. No. Ya, jadi ketika diperintahkan seperti ini oleh ayahnya ya, Raja Brahmadatta, maka Pangeran Brahmadatta pun pergi ke sebuah hutan ya. Dan di situ hutan tersebut letaknya itu di dekat dengan Sungai Yamuna ya, dan juga di dekat dengan suatu samudra. Jadi di satu sisi itu sungai, di sisi lain itu adalah samudra, dan di sisi lainnya adalah hutan ya, tempat si Pangeran Brahmadatta ini tinggal. Nah, jadi ketika beliau tinggal di situ, Pangeran Brahmadatta ini berpikir, oh, sepertinya saya hendaknya itu tinggal layaknya seperti seorang petapa. Maka dari itu Pangeran Brahmadatta pun mulai menggunakan pakaian-pakaian seperti layaknya seorang petapa ya. Dan juga beliau membangun suatu kuti kecil di hutan tersebut untuk tinggal di sana. Dan juga di pagi hari ataupun siang hari beliau itu pergi untuk mengumpulkan buah-buahan yang ada di sekitar hutan tersebut. Really, he doesn't want to practice ascetic practice. No, but he cannot come back. He cannot go back the palace, right? So he should stay like the easy hermit. No? But near the kuti, so
So his kuti is near the sea, near the Yamuna River, right? So under the Yamuna River, also there is one the Naga country, no, Naga country. In the Naga country, one the Nagini, female Naga, her husband is a passed away, and then she has no husband. At the time, seeing the female Naga are enjoying with their husband, so she not happy because she had no husband. Therefore, she want to search the husband to the human also. She create as a lady, no, beautiful lady, no, and come to our human world. At the time, saw the prince Brahmadatta Kuti, no, in the forest. Mm. Ya, jadi sebenarnya pada saat itu ya Pangeran Brahmadatta ini sebenarnya tidak ingin melakukan ataupun menjalankan praktek-praktek pertapaan ya sebagai seorang petapa. Tetapi dikarenakan beliau tidak bisa kembali ke istana, dikarenakan perintah rajanya, ayahnya, maka ya sudah dia berdiam di hutan itu layaknya seperti seorang petapa. Dalam bahasa Pali, petapa itu disebut sebagai isi ya, isi. Jadi dikatakan dikarenakan kuti dari Pangeran Brahmadatta ini itu di dekat adanya di hutan yang di dekat dengan Sungai Yamuna dan juga di dekat sebuah samudra. Maka dari itu seperti kita tahu ya bahwa di bawah sungai ataupun di bawah samudra itu biasanya ada kerajaan para naga ya, kerajaan para naga, tempat tinggal para naga. Jadi dikatakan di bawah Sungai Yamuna tersebut ada sebuah naga Nagini namanya. Nagini artinya adalah naga perempuan ya. Naga perempuan yang di kerajaan tersebut dia itu suaminya meninggal dunia. Jadi pada saat itu ketika si Nagini ini melihat teman-temannya itu masih memiliki suami dan bersenang-senang dengan suaminya, maka dia pun merasa iri dan ingin untuk mencari suami lagi. Jadi pada saat itu si Nagini ini dia pun naik ya untuk naik ke alam manusia, ke daratan gitu ya, dan dia menjelma menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Lalu pada saat itu pun Nagini ini melihat dan menemukan Pangeran Brahmadatta. So near the sea, near the river, there are always have the Naga. No? So this Indonesia also near the sea, right? Maybe many Naga, maybe. Ya, jadi kata saya biasanya di dekat sungai ataupun di dekat samudra itu ada banyak kediaman naga ya. Jadi di Indonesia pun akan dikelilingi oleh samudra, dikelilingi oleh lautan. Jadi kemungkinan di Indonesia juga banyak naga. So this Naga lady, seeing this small hut, at the time she, thinking, oh, this kuti is a one hermit kuti. No, I will check this hermit is a real hermit or no, not real hermit or no, not real hermit. No. So at the time she prepare, no, when that is a daytime. No, at the time this hermit, searching for the fruit, so inside the hut. At the time she prepare the sleeping bed with the many flower, many fragrant smell like that. No, very nicely she prepare. That day, the Prince Brahmadatta came back, to the kuti. At that time, he saw, oh, who is prepare my bed? But he very happy. He enjoy and he sleep on the flower bed like that. Ya, jadi ketika Nagini ini ya, naga perempuan ini datang ke daratan, dia pun melihat ya kuti dari Pangeran Brahmadatta ini ya. Jadi pada saat itu karena melihat kuti di tengah hutan seperti itu, Nagini ini pun berpikir bahwa oh ini pasti adalah kuti seorang petapa ya. Maka dari itu si Nagini ini dia penasaran, dia ingin mengetahui apakah ini petapa beneran atau petapa bohongan ya. Jadi pada saat itu waktu masih siang hari ya. Jadi pada saat itu Pangeran Brahmadatta masih sedang mencari buah-buahan di dalam hutan. Maka dari itu di saat itu pun si Nagini ini dia itu masuk ke dalam kuti Pangeran Brahmadatta dan dia menyiapkan suatu tempat tidur ya yang bagus dan disertai dihiasi oleh bunga-bungaan yang wangi ya.
Jadi pada saat itu kemudian setelah berapa lama Pangeran Brahmadata itu kembali dari mencari buah dan ketika melihat ke dalam kutinya dia melihat bahwa oh ini siapa yang menyiapkan tempat tidur saya? Kenapa ada banyak bunga-bungaan di sini dan ditata dengan sangat rapi dan baik sekali. Tetapi kemudian Pangeran Brahmadata ini dia pun tidur di atas kasur tersebut dan menikmati ranjang tersebut. Real ascetic is a very simple life. No, they not enjoy the many flower, many the perfume like that. But this ascetic is a not real ascetic, right? Therefore, he enjoy. So next day, this the this Naga lady also understand. Oh, this easy. This hermit is a not real one. No. So second day also she prepare again. Many flower, many perfumes, smell like that. So second day also, this Prince Jamatata enjoy on the bed like that. No. Ya, jadi sebenarnya kalau seorang petapa yaitu hendaknya biasanya seorang petapa itu ya tidak menggunakan ranjang-ranjang yang mewah ya ataupun tidak menggunakan wangi-wangian, tidak juga menggunakan bunga-bungaan ya. Jadi ketika mengetahui bahwa Pangeran Brahmadata menggunakan ranjang yang mewah tersebut, menggunakan wangi-wangian dan bunga-bungaan tersebut, maka pada saat itu si Nagini ini berpikir bahwa oh ini bukanlah petapa yang asli, ini petapa bohongan ya. Jadi kemudian di hari kedua pun si Nagini ini mengetes lagi pangeran ini ya. Jadi tetap disediakan lagi bunga-bungaan yang indah, wangi-wangian yang harum dan tempat tidur yang baik. Dan di hari kedua pun Pangeran Brahmadata itu tetap masih menggunakan ranjang dan wewangian ini. After second night, the Prince Brahmadata thinking, oh, who is prepare my bed? So the excellent like that. So I will check today. So he not go there searching fruits. So he hidden there behind the one the tree, and he secretly there looking there his scooty. At the time, this Naga lady also come in, and prepare again. At the time, Jamatata, coming from the hiding place and asking to the Naga lady, "Who are you? Who are you? You are very beautiful now." Ya, jadi setelah hari kedua menggunakan ranjang dan wewangian tersebut, di hari berikutnya pun Pangeran Brahmadata ini mulai berpikir ya, ini sebenarnya siapa ya yang menyiapkan ranjang dan wewangian ini di kuti saya ini yang begitu indah dan harum ini. Jadi dia berpikir bahwa besok saya akan coba cek ya, saya akan coba cari tahu siapa yang menyiapkan kuti saya ini. Jadi di keesokan harinya Pangeran Brahmadata ini tidak pergi untuk mencari makanan ya, tidak pergi untuk mencari buah-buahan di hutan, tapi dia bersembunyi di belakang sebuah pohon yang ada di sekitar kutinya ya untuk mengecek untuk mencari tahu siapa yang mempersiapkan ranjang di kutinya tersebut. Jadi kemudian tidak lama kemudian si naga perempuan ini pun terlihat ya dia terlihat masuk ke dalam kuti untuk mempersiapkan itu. Jadi kemudian Pangeran Brahmadata pun keluar dari persembunyiannya dan menegur si naga perempuan ini. Oh, siapa Anda? Anda itu siapa ya? Anda itu begitu cantik, tapi Anda itu siapa? Oh, Sami, I am the Naga lady, So my husband already passed away, So I'm very bored to stay there, our Naga country. Therefore, I come to here, So at the time, the Prince Jamadata also say, I also, not real there, hermit. No real hermit like that. So therefore they have each other, they agree to marry, no. Ya, jadi ketika ditanya seperti itu oleh Pangeran Brahmadata ya, si naga perempuan ini pun menjelaskan ya keadaannya bahwa oh
oh petapa saya ini adalah seorang naga ya yang tinggal di bawah sungai tersebut. Tapi suami saya sudah meninggal ya, jadi saya merasa bosan dan saya pun memutuskan untuk naik ke daratan ya. Jadi setelah menjelaskan hal ini pun pangeran menjelaskan juga bahwa oh sebenarnya saya juga bukan petapa asli ya, saya ini dulunya seorang pangeran dan sebagainya. Jadi kemudian tidak lama pun mereka memutuskan untuk menikah. So Samanera also careful, no? So after breakfast, you go back your room. Your bed is very nice and that careful. No, maybe one Naga lady will prepare your bed again. Ya, jadi saya bilang Samanera juga harus hati-hati ya. Kalau Anda habis makan pagi besok, lalu kembali ke kuti, lalu tiba-tiba kuti Anda sudah rapi, bersih, wangi, banyak bunga dan sebagainya, nah, itu mungkin ada naga perempuan yang datang untuk menikahi Anda. So this human being, no, Jamadatta and Naga lady, they married. And then Naga lady create the very beautiful house in the forest. No, because this Naga has the Kamaja Idi. They can create like that. No, they also have a lot of jewels. So they can make, no, they can make this house beautiful like that. No. Jadi setelah mereka menikah pun ya, si naga perempuan ini dengan pangeran Brahmadata ini, mereka tetap tinggal di hutan tersebut ya. Tetapi dengan kekuatan batin dari si naga perempuan ini pun membangun suatu istana ya, suatu tempat tinggal yang mewah untuk mereka tinggal ya. Karena para naga itu banyak yang memiliki yang disebut kamaja idhi ataupun kemampuan batin yang muncul dikarenakan oleh kama masa lampau mereka. Dan juga naga perempuan ini memiliki banyak sekali batu permata ya. Jadi rumahnya itu dihiasi oleh berbagai jenis batu permata yang indah. So after 1 year, no, they got the one son. No. So human being, father and mother is a Naga lady. At that the son become who? Naga or human being? Because father is important. So therefore, the son is a human being. The father is important. Even the mother is a Naga, but father is a human being, right? The son should be the human being. Ya, jadi dikatakan setelah mereka menikah ya, setelah 1 tahun mereka menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak ya. Nah, tetapi kan bapaknya adalah seorang manusia, istrinya adalah seorang naga ya. Jadi anaknya apa? Anaknya manusia apa naga? Jadi saya udah bilang bahwa jawabannya adalah tergantung bapaknya ya. Jadi kalau bapaknya manusia, biasa anaknya juga akan jadi manusia. Jadi yang lebih penting adalah dari sisi bapaknya. So this son can be run or walk and run, no, after 2 or 3 years. And then another daughter also born, no. So this daughter also human being, no. Even the mother is a Naga lady, her father is a human being, right? The daughter also, no, human being lady. Ya, jadi setelah anak laki-laki tersebut ya bertumbuh menjadi anak 2 atau 3 tahun ya, dia sudah bisa jalan, sudah bisa lari. Kemudian pasangan ini pun dikaruniai lagi dengan seorang anak perempuan ya. Jadi anak perempuannya ini juga adalah seorang manusia ya. Jadi walaupun ibunya adalah seorang naga, tetapi dikarenakan ayahnya dari sisi ayahnya adalah seorang manusia, maka anak perempuan ini juga tetap menjadi seorang manusia. The son also born near the sea, near the ocean. Therefore, ocean we call probably called Sagara. No, the ocean called Sagara. Therefore, the son is called Sagara Yamadatta. No. Ya, dikarenakan mereka itu tinggalnya di dekat lautan ya, di dekat lautan. Di dalam bahasa Pali, lautan itu disebut sebagai Sagara ya, Sagara. Maka dari itu, anak dari Pangeran Brahmadata ini dinamai sebagai Sagara Brahmadata. The daughter also born near the sea. Therefore, Samude Jata Samudaja. No? So daughter also born near the sea, Samude Jata. Therefore, they call the Samudaja. No?
Lalu untuk anak perempuannya ya, dikarenakan dia juga dilahirkan di dekat samudra, maka dia disebut sebagai Samudaja. Namanya adalah Samudaja. Ini adalah singkatan dari Samudi Jata ya, lahir di dekat samudra. So daughter, son, father, mother for the happy stay, no many years. When the Samudraja is a 12 year old at that time, no one hunter from Varanasi also no reach to their place. No? At that time, this hunter is remember, oh, this our prince Jamadata. Like that. At that time, no, he also investigate and stay 2 or 3 nights there. No, after that, he also go back to the no Varanasi. At that time, Varanasi king already passed away. No, he also right. Varanasi king also passed away. At that time, they need a king. They need a king. So where is our prince Yamadata like that? They are searching. Ya, jadi dikatakan pasangan ini ya, pasangan Pangeran Brahmadata dan naga perempuan ini hidup secara bahagia ya selama beberapa tahun ya. Jadi setelah si anak perempuannya ini tumbuh menjadi anak berusia 12 tahun, dikatakan ada seorang pemburu ya yang datang dari kota Varanasi ya ke yang menemukan tempat tinggal mereka ya di dekat tepi sungai, tepi samudra tersebut di dalam hutan tersebut ya. Jadi si pemburu ini pun mengenali Pangeran Brahmadata ya. Dia pun berpikir bahwa ini bukannya pangeran kami ya yang dulu ada sekarang tidak ada. Jadi pada saat itu pun si pemburu ini memutuskan untuk menganalisa, untuk menginvestigasi. Jadi si pemburu ini tinggal selama 2 sampai 3 hari di sekitar tempat tinggal Pangeran Brahmadata. Lalu kemudian dia pun memutuskan untuk kembali ke Varanasi ya, kembali ke kota Varanasi. Nah, ketika sesampainya pemburu ini di kota Varanasi, ternyata pada hari itu juga raja dari Varanasi itu meninggal dunia. Jadi Raja Brahmadata meninggal dunia. Ya, jadi pada saat itu kota Varanasi ini membutuhkan raja baru ya. Jadi para rakyatnya pun bertanya, oh di mana pangeran kami ya? Di mana sekarang pangeran kami berada? At that time, Hunter no informed to the minister, no, I already saw that our prince Jamadata in the forest. At that time, they very happy, and they go together with the army to the prince Jamadata place. No, Jadi ketika mengetahui bahwa raja sudah meninggal di hari tersebut, maka dan juga setelah mengetahui bahwa pihak kerajaan sedang mencari-cari di mana Pangeran Brahmadata berada, maka dari itu pemburu tersebut pun datang ke kerajaan untuk memberitahu pihak kerajaan bahwa dia menemukan, dia sudah melihat di mana Pangeran Brahmadata tinggal ya. Jadi pihak kerajaan pun sangat bahagia ya, sangat senang dan memutuskan untuk mengirim duta ataupun pembawa pesan ya, disertai oleh segerombolan tentara untuk meminta pangeran ini untuk kembali sebagai raja. when they read, they also request no to accept the kingship. No, at that time, Prince Jamadata also no have to negotiate with his wife, the Naga lady. But Naga lady doesn't want to follow, no, because she afraid, no, to stay there, no, palace. In the palace also many the women, right? So at that time she explained, I am Naga, no, Naga the family clan, Naga clan. So I cannot stay with a human being woman. So in the palace also, no, many women, one king and many wives, right? So if I angry to the woman, the whole palace also become the ash like that. Because the Naga, the the eye, this eye is with the dosa mind, this eye can burn the whole the building. No, therefore, no, I cannot follow to the palace. No.
Ya, jadi setelah para utusan kerajaan tersebut sampai di tempat tinggal Pangeran Brahmadata, mereka pun menyampaikan keinginan mereka ya untuk meminta pangeran itu kembali dan menjadi raja di kerajaan Varanasi ya. Nah, tapi kemudian Pangeran Brahmadata pun harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan istrinya ya, yang merupakan seorang naga perempuan ya. Jadi setelah berdiskusi, ternyata istrinya ini tidak ingin mengikuti pangeran ini untuk kembali ke istana. Kenapa seperti itu? Jadi si naga ini mengatakan bahwa oh saya itu takut untuk tinggal di istana ya. Kenapa seperti itu? Karena di istana itu banyak perempuan ya, banyak perempuan manusia ya. Sementara saya adalah seorang naga ya, seorang naga perempuan. Seorang naga perempuan itu sangat sulit untuk bisa tinggal bersama dengan perempuan lain, perempuan manusia khususnya ya. Karena seperti kita tahu bahwa kadang raja itu memiliki banyak istri ya dan ditemani oleh banyak perempuan. Jadi kalau misalkan suatu saat naga ini dia itu marah ataupun benci dan sebagainya, maka dengan kekuatan batinnya dia itu bisa dengan mudah menghancurkan istana kerajaan tersebut ya, bisa membakar istana kerajaan tersebut. Istana kerajaan itu bisa menjadi debu dengan sangat mudah ya, dikarenakan mata dari seorang naga itu jika naga tersebut dipenuhi oleh kebencian, maka matanya itu bisa membakar ya, membakar apa yang ia lihat gitu. Jadi dengan penjelasan seperti itu si istri dari Pangeran Brahmadata ini memutuskan untuk tidak mengikuti pangeran ke kerajaan. But our son and daughter are human being, no, because of that you are father is a human being. So I cannot bring to son and daughter to our Naga country. So therefore, no, you must bring our son and daughter to the your country. But our son and daughter are very the accepted body. So if they travel no in the forest like the normal way, they will be very tired and they will die. Therefore, no, prepare the boat, no. So boat meaning is made by the wood like that. So in the forest, many tree, very big tree, right? So one tree can make the one boat, no. So inside the boat, you no prepare the water, and also the many no lotus flower also prepare in the water. So this boat also blend by the bullock. Understand? So array the one bowl. In the bowl, many water pot and many flower also prepare. And this bowl also blend by the bullock. So son and daughter maybe not stay inside the bowl and play the water. No, because they like water. Because mother is a naga, right? No, they want to eat, they want to play in the water. No, at the time, no, their body not be tired. No, no. And also when you reach to the palace in the country, so prepare the one pond near the palace. No, and sometimes my son and daughter they want to play the water, so they can play in the water. No, please prepare like that. So mother request to the husband. No. Ya, jadi dikarenakan ya si istrinya ini menolak untuk mengikuti pangeran ini kembali ke kerajaan, dia pun mengatakan bahwa ya saya tidak bisa untuk ikut ke kerajaan ya, karena saya adalah seorang naga. Tetapi anak kita yang laki-laki dan perempuan, mereka adalah manusia ya, mereka itu manusia. Jadi kamu bawalah anak-anak kita ini kembali ke kerajaanmu gitu ya. Nah, tapi si naga perempuan ini mengatakan bahwa eh, dikarenakan tubuh dari si anak laki-laki dan perempuan ini sangat ringkih ya, jadi lebih halus, tubuhnya mereka ini sedikit lebih halus. Jadi kalau mereka itu eh, bepergian ke kerajaan itu menggunakan jalur biasa, itu mereka akan kelelahan dan mereka akan meninggal. Jadi pada saat itu si naga perempuan ini mengatakan kepada Pangeran Brahmadata, oh, kalau seperti itu kamu mintalah kepada utusan kerajaan itu untuk
membuat suatu kapal ya. Jadi harus perginya ke kerajaan itu dengan menggunakan suatu kapal laut. Nah, tetapi kapal lautnya ini bukan berarti lewat laut gitu ya. Tetapi kapal lautnya ini dibuat ya dari kayu-kayu dari pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Nah, lalu kemudian ditarik menggunakan kereta, menggunakan sapi-sapi ataupun menggunakan kuda ya. Jadi ditarik melalui darat. Nah, di dalam kapal laut tersebut Anda taruhlah berbagai jenis kendi-kendi air yang dipenuhi oleh berbagai jenis bunga-bunga teratai. Jadi nanti selama kapal tersebut ditarik ke kerajaan, si anak-anak laki-laki dan perempuan ini bisa tinggal di dalam kapal dan bermain dengan air ya. Dengan demikian si anak tersebut tidak akan kelelahan dan bisa mencapai kerajaan ini dengan selamat ya. Karena si anak-anak ini suka bermain dengan air karena ibunya adalah seorang naga perempuan ya. Dan juga si ibu ini meminta kepada si Pangeran Brahmadata untuk nanti ketika mereka sampai di istana kerajaan, kamu tolonglah buatkan kolam-kolam air ya yang di dekat kerajaan Anda, di dekat istana Anda, sehingga kalau anak-anak kita itu ingin main air, mereka akan bisa mudah untuk bertemu dengan air karena Anda sudah membuatkan kolam tersebut. Yeah. So this journey transportation are very well prepared. No. So son and daughter, no, can play in the water like water festival time. In Myanmar and Thailand, we have the water festival. So many young people they like that to play in the water. No? So at that son is a 50 year, no, like the Vijita we age like that 50. The daughter is a 12 year like Uttamananda age. No? Son and daughter. Ya, jadi dengan permintaan seperti itu, maka disiapkanlah ya perjalanannya ya, disiapkan dengan baik perjalanannya, sehingga si kedua anak ini bisa bermain air ya di dalam kapal tersebut, selama kapal tersebut ditarik ke kerajaan. Jadi kalau di Myanmar ataupun di Thailand ya juga ada yang namanya festival air ya, festival air. Jadi selama perjalanan tersebut si anak dari Brahmadata ini mereka bermain air terus ya, layaknya seperti sedang festival air gitu. Jadi pada saat itu si anak laki-laki itu berumur 15 tahun dan anak yang perempuan berumur 12 tahun ya. Yang 15 tahun itu seperti Samanera yang di sini yang di Taman Sari yang nomor 2 ya. Ya, nomor 2 paling kecil Samanera Wicitananda sekitar umur 15 tahun. Sementara yang perempuan itu umur 12 tahun seperti Samanera yang paling kecil ya, Samanera Utamananda. So this daughter Samudraja later became the Bodhisattva mother. No, later. The daughter Samudraja became our Bodhisattva mother. No, tomorrow I will continue. Ya. Ya, jadi dikatakan nantinya pada nantinya si anak perempuan ini, si Samudaja ini dia akan menjadi ibu dari sang bodhisatta ya. Tetapi bagaimana ceritanya nanti saya udah jelaskan besok ya. Do you have any question? Ada yang mau tanya? Yes. Yes. Ya. Why the wife not angry, Sedo? Right? Why the wife not angry? The prince go back. Because husband want to become the king. Because he also not real army, right? His intention also want to become the king. Therefore, she knows she cannot prevent it. Uh, and also many years they already stay together. Maybe enough, I think. Ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya ya untuk yang di online mungkin tidak dengar ya. Jadi kenapa ketika si Pangeran Brahmadata ini diminta untuk kembali ke kerajaan, istrinya tidak tidak marah ataupun tidak berontak ya. Jadi saya udah bilang bahwa karena sebenarnya ya memang pangeran kan tujuannya itu bukan untuk jadi petapa gitu ya. Dia pun masuk ke hutan bukan bukan keinginannya sendiri ya. Jadi ketika diminta untuk jadi raja ya dia senang-senang saja. Dia memang tujuannya ingin menjadi raja. Dan juga si istrinya mengetahui tentang hal ini. Dan juga mungkin kata Sedau setelah menikah selama 15 tahun atau 16 tahun mungkin merasa sudah cukup ya. Jadi tidak ada komplain untuk si pangerannya pergi. Yeah, and human being also, no, after marry many years,
So husband want to ordain, so wife also agree, right? Ya, saya udah bilang di kita sebagai manusia di zaman sekarang juga seperti itu kan. Maksudnya kalau sudah menikahnya sudah lama, sudah berapa tahun, kalau suaminya ingin ditahbis, istrinya juga oke-oke saja, benar nggak? Yeah, go quickly to the monastery. Ya, bahkan mungkin istrinya bilang, ya buruan-buruan sana, pergi-pergi. Okay, so any question? Okay. Vandami Saida, Buddha recommended 4 places to visit, Bodh Gaya, Sarnath, Lumbini, Kusinara. So what one will receive, what fruits one will receive by visiting these 4 places? And also, I heard that by visiting these 4 places, one will not go to hell. Is it true? According to the Mahaprinibbana Sutta, no. So Buddha, no, said, no, short visit is for the place called for Statu Sangvejiniya Dhana, no. So the one who visit these 4 places, no, no, and can get the, no, Sangviga, no. Another called the Dhamma agency, no. Therefore, no, not go to the apaya like that. No, Buddha said, no. So just not just visiting. After visiting, you can get the Dhammasamvika aspiration. No? At the time, this mind is a kusala mind. Therefore, this pilgrimage benefit is a produce the kusala mind. This kusala mind can produce to the God destination. This meaning. Yes. And Ya, jadi tadi pertanyaannya ya dari Samanera Siridiro adalah eh, dia pernah mendengar bahwa di satu sutta Buddha membabarkan bahwa umat Buddha itu hendaknya pergi ke 4 tempat ya, yaitu tempat lahirnya Pangeran Siddhartha, tempat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, tempat dibabarkannya khotbah Dhamma yang pertama, dan juga tempat Sang Buddha Parinibbana. Ya. Jadi pertanyaan Samanera adalah apa manfaat dari seseorang mengunjungi 4 tempat tersebut, dan ia pernah mendengar bahwa kalau seseorang pernah mengunjungi 4 tempat tersebut, maka orang tersebut tidak akan lahir di alam rendah. Apakah itu benar? Ya. Jadi Sayadaw mengatakan bahwa ini penjelasannya terdapat di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, di bagian Catu Sangweja Niyatana ya. 4 landasan munculnya sangwega ataupun desakan batin untuk berlatih dhamma. Jadi di situ dikatakan ketika seseorang itu dengan penuh keyakinan mereka mendatangi tempat tersebut, mereka akan muncul yang namanya sangwega dalam diri mereka, rasa desakan batin dan inspirasi untuk berlatih dalam ajaran Buddha ketika mengunjungi tempat tersebut. Jadi sangwega tersebut adalah kusala dhamma ya, adalah suatu pikiran yang bajik, suatu perbuatan yang bajik. Dilandaskan oleh perbuatan bajik tersebut, kalau perbuatan bajik tersebut berbuah sebagai kelahiran berikutnya, maka perbuatan bajik tersebut akan menghasilkan kelahiran di alam yang baik, bukan di alam yang rendah ya. Jadi ketika seseorang itu berkunjung, bukan hanya berkunjung saja untuk jalan-jalan saja ya. Kalau seperti itu tidak terlalu berguna. Tetapi ketika berkunjung ini harus dia itu muncul yang namanya sangwega ataupun desakan batin untuk berlatih, dan disitulah baru kunjungan tersebut akan berguna bagi dia sebagai bekal untuk kelahiran berikutnya. Buddha born. Number 1, Buddha born. Buddha born. One is Number 2, Buddha elected. Vanaras, Mahamaya place. Uh, Lumbini, one Lumbini. So and then Number 3 is Dhammacakkappavattana Sutta. number 3. Yeah. So not Tidavana, no. Another one is 4 for Abhidhamma. Right? Kusinagara, Buddha Parinibbana. Kusinaga. Okay. This
different from the four non-abundant place for all the Buddhas, like the Sanghasa and also This another awi Avijja. Chehita. No, never relinquish. This another four places. Different. Never abundant place is different from these four holy place. This is only for the Buddha Sakyamuni, maybe, right? Not for all the Buddha. The other four non-abundant place is for all the Buddhas, right? For the relinquished places are for all Buddha. No. Yeah, continue question. Why physically challenged people are not eligible for ordination? Why physically challenged people, like, who do not have hands or legs, why they are not eligible for ordination? This is called Purisa Dusana. Purisa Dusana. Purisa meaning is people. Purisa Dusana. Dusana is a destroy. So Buddha like the handsome person only, not the broken hand person. So our Sangha community should be the beautiful community. Therefore, Sangha member should be the handsome, beautiful. Because not allow the the candidate who have cut the hand. So not beautiful, right? Not good looking. Therefore, Buddha not allow to be ordained as bhikkhu. Ya, jadi tadi pertanyaan kedua adalah kenapa orang yang secara fisik itu memiliki kekurangan ya, cacat fisik, dia tidak diperbolehkan untuk ditahbis menjadi seorang bhikkhu ya. Jadi saya mengatakan ini disebut sebagai parisa dusana ya. Ini artinya adalah kegagalan ataupun menghancurkan yang namanya tanda-tanda suatu manusia ya, ataupun menghancurkan orang-orang ya. Maksudnya apa? Jadi di sini Buddha hanya menginginkan orang yang sempurna saja, yang penampilannya sempurna untuk ditahbiskan ya. Jadi sehingga di dalam sangga itu tidak diizinkan untuk orang yang misalkan memiliki cacat fisik untuk ditahbis menjadi seorang bhikkhu ya. Kurang lebih seperti itu jawaban saya, Dok. So here the Mahabharata Sutta, the fourth Samvejiniya, no? So this session is called the Chatu Samvejiniya Thana. Chatu is a four. Samvejiniya is a Dhamma urgency place. So number one is a Ida Tathagato Jato, no? This place called now Lubini, no? Second is a Ida Tathagato Anuttara Samasambuddha Abhisambuddha. This is a Buddha Gaya. Number three, Ida Tathagatena Anuttara Dhammacakka Potandi. Now is a Isipadana Migadaya. Vanasi. No? Number four, Ida Tathagato Anupadisesaya Nibbana Dhaduya Prenubuddha. This is a Kusinagara. No? Yehi Keji Ananda Chitiya Charika Ahidanta Pasana Cheta Kalin Krisanti Sabete Kaya Sabeta Paramarana Sukete Second Loka Upapeji Santi. So in this sentence, Pasana Cheta very important. Even though you pilgrimage there, your mind not clear, cannot get this benefit. Only Pasana Cheta people only. Pasana Cheta meaning is a full of devotion or mentally full of the confidence. This mind you need. No? Got many Indian people, they every day go Buddha Gaya, right? But they are not Buddhists. They cannot get such a benefit. Every day they also visit, right? They selling cost, material like that. No? Every day they go there, Buddha Gaya. No? Not just visit, not enough. Have to Pasana Chaita, very important. No?
Ya, jadi kalau Anda mau lihat referensi sutanya itu ada di Mahawaga Pali ya, di bagian Catu Sangwejaniyatthana ya. Jadi di situ ada tulisan bahwa empat tempat yang harus dikunjungi adalah Ida Tathagato Jatoti ya. Ini artinya adalah ini adalah tempat tempat kelahiran Sang Buddha ya, tempat kelahiran Bodhisatta kita ya, yaitu di Taman Lumbini kalau sekarang ya. Lalu yang kedua adalah Ida Tathagato Anutarang Sama Samboding Abhisambudhoti ya. Ini adalah tempat di mana Bodhisatta kita mencapai pencerahan sempurna, yaitu di Bodh Gaya ya. Lalu yang ketiga adalah Ida Tathagatena Anutarang Dhammacakang Pawati Tanti. Jadi ini adalah tempat di mana seorang Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya ya, membabarkan Dhamma, roda Dhamma yang tiada bandingannya. Itu adalah di Taman Rusa Isipatana. Lalu yang keempat adalah Ida Tathagato Anupa Disesaya Nibbana Dhatu Ya Parinibutoti. Ini adalah tempat di mana Buddha kita itu parinibbana ya, memasuki parinibbana tanpa sisa ya. Ini adalah di Kusinagara ya. Jadi di situ tulisan terakhirnya adalah Yehi Keci Ananda Cetia Carikang Ahindanta Pasana Cita Kalang Karisanti Sabete Kaya Sabeda Parang Maranasu Gating Sagang Lokang Upapaji Santiti ya. Jadi di sini adalah siapapun Ananda yang pergi ke tempat ini, yang ketika berjalan-jalan di tempat ini, ketika memiliki pikiran yang dipenuhi oleh keyakinan ya, ketika orang tersebut meninggal di tempat tersebut, maka setelah meninggal orang tersebut akan pergi ke alam surga ya, akan terlahir di alam bahagia, alam surga. Jadi yang paling penting di sini adalah pasana cita dalam bahasa Pali, ataupun pikiran yang penuh keyakinan, pikiran yang jernih, yang dilandaskan oleh keyakinan yang baik ya, pikiran yang kusala. Jadi kalau seseorang itu sering berkunjung ke tempat-tempat ini, tetapi tidak memiliki pikiran yang baik, tidak memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha, ya tentunya ini tidak akan bermanfaat untuk mereka. Kata saya di India ya banyak orang yang setiap hari pergi ke sana ya, mungkin emang mereka tinggal di sana, dekat sana, penduduk dekat sana, mereka mungkin jualan di daerah-daerah tersebut, tetapi mereka bukan Buddhis ya, mereka memiliki keyakinan lain, tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, ya ini tentunya tidak akan membawa manfaat bagi mereka untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Okay, may everybody have opportunity to visit those four places and attain their God destination. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibanasa pacayo hotu. Idame punya yamasa renyo hotu. Idame punya sakasa renyo hotu. Idame punya amaka renyo hotu. Idame punya nagasa renyo hotu. Idame punya jatu marajikana dewana hotu. Mama punya baga sabasatana bajemi. Te sabe me sama punya bagan labandu sa sadu sadu.